Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Desi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kompetensi dasar yang harus kalian ketahui dalam mempelajari bab pertama. Pada kadri pengetahuan, yang pertama, KD 3.1, kalian harus bisa memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. KD 3.2, menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Dalam kompetensi dasar keterampilan, pada KD 4.1, kalian harus bisa menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Pada KD 4.2, kalian harus bisa menyajikan hasil telaah dalam bentuk tertulis tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Oke, mari kita mulai bab pertama, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Dalam bab pertama, ada beberapa subbab yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang kedua adalah manusia purba di Indonesia. Yang ketiga, asal-usul dan peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. Yang keempat, corak kehidupan masyarakat masa aksara. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi. Oke, mari kita mulai dengan pengertian sejarah. Sejarah secara etimologis atau asal-usul bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Kemudian kata syajaratun digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu sejarah, yang memiliki arti silsilah atau keturunan. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema atau silsilah. Sehingga sejarah memiliki pengertian ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam masa lalu. Oke, kalian sudah tahu kan pengertian dari sejarah itu? Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sejarah terdapat 3 unsur penting. Yang pertama, manusia. Yang kedua, ruang. Yang ketiga, waktu. Manusia adalah pelaku dalam peristiwa sejarah. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Selanjutnya, ruang. Ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tanpa tertentu. Unsur ruang yang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran jelas bagi kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Adapun waktu. Waktu adalah batasan temporal setiap peristiwa yang telah terjadi. Perjalanan hidup manusia atau sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Agar lebih jelas dalam memahami tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, perhatikan contoh-contoh berikut. Berikut merupakan gambar dari peristiwa sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ada 3 unsur penting dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah unsur manusia atau pelaku. Dari gambar kita bisa mengetahui ada beberapa pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Antara lain, yang pertama Soekarno.
Yang kedua, Dr. Andes Mohatta. Yang ketiga, Daidonko Latif Hendraningrat. Dan yang keempat, dan lain-lain. Ada pula unsur ruang atau tempat terjadinya peristiwa. Tempat terjadinya peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Timur. Yang ketiga adalah unsur waktu. Waktu terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Contoh peristiwa sejarah selanjutnya adalah peristiwa sejarah berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI tahun 1998. Ada 3 unsur penting dari peristiwa sejarah ini. Yang pertama adalah unsur manusia atau pelaku. Dari gambar, kita bisa mengetahui ada beberapa pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Yang pertama adalah Soeharto. Yang kedua adalah B.J. Habibie. Dan lain-lain. Unsur ruang dalam peristiwa sejarah tersebut adalah di Istana Merdeka. Dan unsur waktunya yaitu pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, pasti kalian sudah paham ya, 3 unsur penting dalam sejarah. Yang pertama manusia, ruang, dan waktu. Oke, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, sedangkan logos artinya uraian atau ilmu. Sehingga kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Kira-kira apa ya manfaat berpikir secara kronologi dalam sejarah? Manfaatnya adalah yang pertama, agar penyusunan sejarah tidak rancu. Kalau kalian membaca cerita sejarah, pasti akan ditulis sesuai urutan waktu terjadinya. Jika penulis sejarah menuliskan peristiwa sejarah secara tidak kronologi, maka kalian akan kebingungan dalam memahami peristiwa sejarah tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan. Yang kedua, agar tidak terjadi anakronisme sejarah, yaitu ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Jika peristiwa dalam cerita sejarah disusun tidak secara kronologi, maka cerita sejarah tersebut peristiwanya akan masuk ke periode tertentu, tidak periode kesebenarnya. Sehingga kita bisa menjadi rancu dalam membaca cerita sejarah tersebut. Berarti kronologi itu sangat penting dalam proses penyusunan sejarah. Bagaimana anak-anak? Pasti kalian sedikit memahami apa itu sejarah dan unsur-unsur di dalam sejarah tersebut. Sekarang mari kita bahas cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Anak-anak, kalian itu tipe anak yang seperti apa ya jika ingin mengetahui suatu kejadian? Tipe anak yang ingin mengetahui suatu kejadian secara detail? Atau tipe anak yang ingin mengetahui beberapa kejadian sekaligus secara kronologis? Nah,
Dua cara berpikir ini berkaitan dengan cara berpikir secara sinkronik dan diakronik. Lalu, apa ya bedanya cara berpikir sinkronik dan diakronik itu? Kemudian, mengapa cara berpikir ini harus dipelajari dalam sejarah? Untuk mengetahui penjelasannya, yuk simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang cara berpikir secara diakronik. Perbedaan dari cara berpikir sinkronik dan diakronik bisa dilihat dari sifatnya yang berbeda. Sejarah dapat dipastikan bersifat diakronik, yaitu pembahasannya memanjang dalam waktu. Sehingga, berpikir diakronik dalam sejarah adalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah membicarakan suatu peristiwa secara kronologis, yang mengutamakan memanjangnya gambaran peristiwa dalam dimensi waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Cara berpikir diakronik sering disamaartikan dengan cara berpikir kronologis yang berkaitan dengan waktu. Masih berhubungan dengan waktu, sejarah juga mengenal istilah periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah pembabakan waktu yang berurutan sesuai waktu kejadian. Kira-kira apa ya manfaat dari periodisasi ini? Manfaatnya, yang pertama adalah melakukan penyederhanaan. Yang kedua, periodisasi dapat memudahkan klasifikasi peristiwa. Yang ketiga, periodisasi dapat mengetahui peristiwa secara kronologis. Dan yang keempat, periodisasi bisa memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Cara berpikir selanjutnya adalah cara berpikir secara sinkronik. Yuk kita simak penjelasan cara berpikir sinkronik. Ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lain seperti geografi, ekonomi, dan sosiologi, maka sejarah menjadi ilmu yang bersifat sinkronik. Cara ini memberikan gambaran peristiwa sejarah secara luas dan detail, yaitu bisa dari segi politik, budaya, dan ekonomi. Karena kita dapat menggali semua informasi sebanyak-banyaknya dalam suatu peristiwa tersebut. Jadi, kesimpulannya, cara berpikir secara sinkronik adalah mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu dalam lingkup yang lebih luas. Cara berpikir ini bisa membantu kita mengetahui hal-hal detail yang terjadi pada peristiwa sejarah. Seperti contohnya, sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Jika cara berpikirnya secara sinkronik, maka dia akan mengamati semua yang terkait masalah ekonomi secara mendalam dan terstruktur. Jadi, penulisan sejarah membahas lebih detail pada masalah ekonomi pada zaman Jepang. Bukan lagi pembahasan peristiwa sejarah yang terjadi secara urutan waktu atau kronologis. Nah, sekarang kita tahu ya perbedaan dari cara berpikir secara diakronik dan sinkronik. Perbedaannya terletak pada sifat dari masing-masing cara berpikir tersebut. Cara berpikir diakronik yaitu model yang mengutamakan waktu dengan sedikit memperhatikan ruang secara kronologi dan dinamis. Sedangkan secara sinkronik yaitu penggambaran meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Cara berpikir ini biasanya digunakan dalam ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, agama, dan antropologi. Dalam mengaji peristiwa sejarah, dua cara berpikir ini bisa sama-sama digunakan, karena pada dasarnya dua cara berpikir ini saling melengkapi.
Sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Kita tahu ya, catatan-catatan peristiwa masa lalu menunjukkan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah manusia. Sehingga pada materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Aktivitas yang kita lakukan sekarang ini mungkin memiliki perbedaan dengan aktivitas yang akan kita lakukan esok hari. Hal tersebut menandakan adanya perubahan. Perubahan dalam sejarah ada dua macam, perubahan cepat dan perubahan lambat. Perubahan cepat contohnya peristiwa pengoboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan pengoboman kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa ini mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini termasuk perubahan secara cepat karena dampaknya dapat dirasakan dengan cepat oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang kala itu dijajah oleh Jepang dapat dengan cepat memproklamasikan kemerdekaan mereka karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya, perubahan secara lambat. Contohnya adalah peranan politik etis di Hindia Belanda. Pada zaman kolonialisme, pemerintah Belanda pernah menerapkan politik etis atau politik balas budi. Latar belakangnya adalah pemerintah Belanda menganggap mereka berhutang budi kepada Indonesia karena rakyat Indonesia telah membantu menstabilkan kondisi perekonomian bangsa Belanda pada kala itu. Sehingga pemerintah Belanda memberikan atau menerapkan politik etis atau politik balas budi. Ada 3 program dalam politik etis ini. Yang pertama, edukasi atau pemberian pendidikan. Yang kedua, irigasi, memberikan sarana pengairan. Dan yang ketiga, transmigrasi. Penerapan politik etis ini termasuk perubahan secara lambat. Kenapa? Karena dampaknya dapat dirasakan secara lambat oleh Indonesia. Dampak dari politik etis ini melahirkan kaum-kaum terpelajar yang nantinya bisa digunakan untuk melawan kekuasaan atau penjajahan Belanda pada masa itu. Sehingga hadirnya atau munculnya kaum-kaum terpelajar tersebut mengakibatkan kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Selanjutnya adalah keberlanjutan. Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan ini merupakan kebalikan dari perubahan. Karena kita tahu bahwa suatu peristiwa yang berlanjut berarti tidak mengalami perubahan. Contohnya adalah Wangsa Shailendra atau dinasti Shailendra yang secara berkelanjutan berkuasa di Jawa selama 250 tahun. Berarti selama 250 tahun ini kekuasaan tidak mengalami perubahan. Berarti tetap dikuasai oleh dinasti Shailendra. Jika diumpamakan seperti garis, keberlanjutan berlangsung secara garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu.
Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Oke, itulah penjelasan tentang materi di bab pertama. Terima kasih sudah menonton ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.